Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk melihat video terbaru dari Understand Indonesia. Mungkin pada video kali ini akan lebih sederhana yang kita bahas, yaitu mengenai pemeriksaan GCS. Mungkin hal yang tidak asing lagi bagi teman-teman, apalagi yang sering berjumpa pasien terutama di IGD atau bahkan di poli juga seringkali kita melakukan pemeriksaan GCS yang sangat mudah untuk diperhatikan, namun kadangkala ada beberapa hal yang salah dalam melakukan pelaksanaan pemeriksaan GCS ini. Mungkin kita lanjut saja. Pada penilaian GCS itu ada 3 poin penting dalam melihat bagaimana kondisi pasien ketika diperiksa, yaitu dari matanya, kemudian dari verbalnya, kemudian dari motoriknya. Nilai tertinggi dari mata itu adalah 4, sedangkan verbal itu poin paling tingginya itu 5, sedangkan motorik itu 6. Nah, biar mudah, itu kita singkat saja EMV, E-nya 4, M-nya ini paling besar ya, verbal dulu, verbalnya 5, motoriknya 6 itu. Jadi ini cara mudah untuk mengingatnya. Kita lanjut ke mata. Jadi mata itu poin tertingginya 4, dan nilai semua dari GCS ini, terutama mata, itu yang kalau misalkan dia tidak respon, tidak membuka mata, maka poin paling rendahnya itu bukan 0, tapi poin paling rendahnya itu 1. Begitu juga pada verbal dan pada motorik. Maka nilai terendah pada GCS itu adalah 3. Jangan salah ya, bukan 0, tapi 3. Dan nilai terbesar dari GCS adalah 15. Ini yang dinamakan dengan kompos mentis. Nah, pada poin mata, nilai 4 itu diberikan apabila pasien datang dengan mata yang spontan terbuka gitu. Jadi memang ketika datang itu udah buka mata gitu, tanpa ada suruhan buat buka mata atau dengan rasa nyeri. Berbeda dengan poin 3, dia itu ketika datang itu tutup mata. Namun ketika dipanggil misalkan Pak, buka matanya. Nah, misalkan dia buka mata, nah itu poinnya 3 gitu. Atau misalkan ya kita pokoknya panggil oleh keluarganya, oleh dokter, itu dia baru buka mata, nah itu poinnya 3. Sedangkan kalau 2, itu dia tidak respon atau tidak membuka mata ketika kita panggil, namun ketika kita melakukan rangsangan nyeri, maka dia buka mata, itu poinnya 2. Nah, rangsangan nyeri ini dilakukan biasanya pada 3 tempat. Yang pertama, biasanya dilakukan di atas bahu atau pada daerah trapezius. Nah, poin kedua atau rangsangan nyeri lokasi kedua itu pada supraorbita. Ini yang paling sering ya. Kemudian yang ketiga pada bagian sternum. Nah, ada juga kadangkala kita memberikan rangsangan nyeri pada kukunya. Nah, kalau teman-teman pernah melihat beberapa tenaga medis itu bisa melakukannya itu dengan menggunakan pen light atau menggunakan pena, kemudian dia seperti ini nih. Nah, seperti ini. Jadi benar-benar ditekan gitu. Nah, ini tangan pemeriksa ya. Ini tangan pasien, ini tangan pemeriksa. Nah, ini adalah pen light gitu. Jadi benar-benar ditekan menggunakan pen light atau misalkan menggunakan pena gitu.
Nah, itu bisa dilakukan untuk melakukan rasa nyeri. Nah, baru membuka, maka poinnya adalah 2. Kalau misalkan tidak sama sekali, maka poinnya adalah 1. Nah, kita lanjut ke verbal. Nah, verbal itu poin teratas, poin 5, itu ketika dia itu bisa berbicara dengan orientasinya itu baik. Maksud orientasi di sini adalah dia itu bisa tahu bagaimana kondisinya dan bagaimana lingkungannya. Bagaimana kondisinya itu meliputi nama dia. Ini yang paling sering ya. Nama dia itu ketika ditanya siapa namanya, dia bisa jawab dengan benar. Atau misalkan poin lingkungan atau orientasi lingkungan. Kita bisa menanyakan ke pasien di mana sekarang. Di mana sekarang. Maka kalau misalkan dia bisa menjawab dengan benar, maka orientasinya baik. Jadi harus meliputi semuanya gitu. Jadi orientasi itu benar-benar harus baik. Namun perlu diperhatikan bagaimana pendidikan dari pasien. Soalnya kadang-kala memang ada pasien yang memang nggak tahu di mana sekarang karena memang pengetahuannya yang mungkin agak rendah ya. Jadi harus dilihat juga bagaimana latar belakang di pasien. Nah, kalau misalkan orientasinya baik, ditanyakan namanya, dia bisa menjawab dengan benar, kemudian ditanyakan di mana sekarang, misalkan dijawab di rumah sakit, maka kita bisa memberikan poin pada verbal ini 5. Nah, kalau yang poin 4, dia itu orientasinya tuh kurang gitu. Dia ketika ditanya nama, misalkan dia nggak bisa jawab dengan benar, dan ditanyakan di mana sekarang, misalkan dia jawab misalkan di surga, atau misalkan di, ya paling sering ya di surga atau di neraka misalkan. Nah, itu poinnya 4. Nah, poin 3 ini masih pada verbal ya. Poin 3 itu dia itu tidak bisa melakukan percakapan itu. Namun dia bisa memberikan kata-kata, misalkan kata sakit, kemudian kata makan atau mama atau papa, itu kata ya. Jadi membentuk sebuah kata, maka poinnya 3 gitu. Nah, bedanya sama 2, kalau poin 2 itu bukan kata tapi erangan. Misalkan gitu. Jadi erangan. Jadi tidak membentuk sebuah kata, maka dia poinnya 2. Dan kalau misalkan tidak ada suara verbal, maka poinnya 1. Nah, lanjut ke motorik. Kalau motorik 6, itu dia itu bisa bergerak sesuai dengan apa yang kita perintah gitu. Misalkan angkat tangannya, kemudian coba raih pulpen ini. Nah, itu bisa nih. Dia poinnya adalah 6. Kalau 5, dia tidak bisa melakukan respon motorik kecuali misalkan itu berkaitan juga dengan memberikan sebuah rangsangan nyeri. Ketika melakukan rangsangan nyeri, maka tangannya itu bisa meraih tangan dokter gitu. Misalkan dokter itu melakukan penekanan pada supraorbita, maka tangan dari pasien itu dapat meraih tangan dari pemeriksa gitu. Itu localizing gitu. Jadi poinnya 5. Sedangkan untuk poin 4, kalau poin 4 itu dia melakukan normal flexion. Normal flexion itu bisa diartikan, kalau yang saya pelajari ya, itu dia itu bisa saja mengartikan bahwa dia berusaha meraih dari tangan pemeriksa. Misalkan tadi dicontohkan melakukan rasa nyeri di supraorbita namun tidak melewati bahu, atau dia itu melakukan withdrawal. Maksudnya withdrawal itu dia berusaha menjauh. Jadi berusaha menjauh. Maksudnya itu kan harusnya normalnya ketika dirangsang nyeri kan dia berusaha untuk
berusaha untuk melepaskan rasa nyeri itu, namun dia itu gerakannya itu menjauhi gitu. Jadi kalau kita ini kepala nih, misalkan kita rasa nyeri di sini, maka gerakannya itu dia menjauh ke belakang gitu. Bukan tangannya yang gerak, tapi dia kepalanya itu menjauh gitu. Nah, kemudian abnormal flexion itu diartikan biasanya ketika pasien adanya suatu gangguan, maka dia itu akan melakukan fleksi. Nah, abnormal fleksi ini bisa dilihat tangannya itu, kedua-dua tangan itu melakukan fleksi gitu. Melakukan fleksi, dan fleksinya itu nggak terlalu bener-bener fleksi, membengkuk, tapi benar-benar kayak tegang gitu lah pokoknya. Jadi fleksinya itu lihat kedua tangan gitu, itu abnormal. Kemudian ekstensi ini atau dinamakan dengan deselebrasi. Kemudian kalau abnormal fleksi tadi namanya dekortikasi. Maaf ya, ini tulisan memang jelek dari sebelum-sebelumnya. Nah gitu. Nah kalau misalkan dia melakukan ekstensi, tadi kan fleksi, ini ekstensi jadi keluar, maka poinnya adalah 2. Kemudian kalau misalkan tidak sama sekali, maka poinnya adalah 1. Nah, GCS ini kita bisa artikan kalau misalkan kita curiga nih, misalkan ada sebuah cedera dari kepala, maka kita bisa melakukan klasifikasi dari atau derajat dari cedera kepala itu. Kalau misalkan poinnya 13-15, maka cedera kepala ringan, sedang untuk 9-12, sedangkan berat untuk 3-18. Nah, itu adalah salah satu poin penting pada GCS yang nanti juga akan berguna dalam penilaian ABCD ketika melakukan pemeriksaan awal ya pada pasien. Mungkin itu untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.